yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Widianto selaku pengajar praktek dan juga Bapak Trinata Rahayu Setiawati, yang mana pada kesempatan nanti kita akan belajar yaitu coaching untuk pemenuhan aksi nyata modul 2.3 pada kegiatan guru penggerak angkatan 11, yaitu saya Edi Minarno dari SD Negeri 19. Pagi Pak Trinata, terima kasih pada siang hari ini Pak Tri sudah berkenan untuk membantu saya, yaitu untuk memenuhi tugas saya, yaitu sebagai calon guru penggerak, yaitu pemenuhan aksi nyata modul 2.3 pada CGP hari ini. Sebelumnya Pak Tri sudah siap ya? Hari ini kita akan persiapkan yaitu pra-observasi, yaitu persiapan sebelum nanti kita observasi. Begitu Adri ya? Siap. Terima kasih Pak Tri. Kemarin sudah siap Pak Tri ya untuk bahan-bahannya, semuanya sudah siap ya? Sudah saya siapkan Pak Edi. Ini tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya waktu kita nanti saya coba Pak di observasi. Oh begitu. Ya siap semuanya. Terima kasih. Sebelum nanti ke observasi, ada beberapa nanti yang ingin saya tanyakan Pak Tri terkait dengan rencana nanti kita observasi. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apa yang nanti akan Pak Tri laksanakan? Untuk materi saya nanti itu ini kan berjalan sesuai dengan urutan materi yang saya sampaikan. Jadi tujuan kebetulan untuk nanti itu pembelajarannya adalah pembelajaran atletik. Dan di dalam atletik itu nanti saya mau menyampaikan materi yang pertama jalan cepat, terus lari cepat, dan kemudian lomba jauh. Jadi tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran saya nanti yang akan saya sampaikan kepada anak-anak itu yang pertama, siswa dapat melaksanakan gerak dasar jalan cepat dengan baik dan benar. Yang pertama. Selanjutnya siswa dapat melaksanakan gerak dasar lari cepat dengan baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat melaksanakan gerakan lompat jauh dengan baik dan benar. Oh begitu. Iya. Berarti itu nanti cara-cara dan strateginya sudah Pak Tri persiapkan dengan begitu ya? Sudah saya persiapkan. Luar biasa gitu. Terus kalau boleh tahu Pak Tri, untuk strategi apa yang nanti akan Pak Tri sampaikan kepada anak sehingga nanti anak bisa mampu dan bisa menerima apa yang Pak Tri sampaikan? Kalau rencana saya menggunakan metode drill atau metode latihan. Nah, itu nanti saya akan menerapkan supaya anak bisa mencoba berkali-kali dan memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian setelah metode drill, saya juga ingin memasukkan yaitu metode diskusi. Jadi anak-anak nanti juga mengamati gerakan temannya itu untuk didiskusikan bersama apakah gerakannya itu sudah betul atau masih kurang. Jadi kalau Pak Tri menyiapkan atau mempunyai strategi diskusi, berarti akan dilaksanakan dulu di dalam kelas saja, tidak di luar kelas saja. Itu nanti rencana saya ketika nanti saya laksanakan setelah praktek selesai. Oh, setelah praktek selesai. Kemudian di kelas dulu, nanti anak-anak saya berikan lembar kerja studi untuk bisa nanti diskusikan kira-kira teman-teman yang sudah bisa melaksanakan dan yang belum melaksanakan kira-kira apa kurangnya dan apa kelebihannya. Oke, luar biasa gitu. Terus kalau nanti sudah strateginya sudah masuk ke anak, terus dengan prosentase dari Pak Tri sendiri nanti juga sudah mengetahui tingkat penerimaan dari anak, mungkin Pak Tri nanti mau pakai penilaian yang seperti apa yang akan digunakan oleh Pak Tri untuk
eh, pembelajaran atletik ini? Kalau saya dalam pembelajaran olahraga itu menggunakan 3 nilai. Oh, 3 nilai. Iya. Pertama itu nilai keterampilan. Iya. Selanjutnya itu nilai pengetahuan. Iya. Dan yang ketiga yaitu nilai sikap. Sikap, oke, ini. Gitu Pak. Ini. Jadi dari rangkaian strategi dan sebagainya ada 3 penilaian tadi. Iya, ada 3 penilaian itu. Iya. Oke, luar biasa. Terus rencana dari tujuan dan juga sasaran strateginya ini akan Pak Tri sasarkan pada kelas berapa ini? Karena Pak Tri kan guru BCU kan ya. Iya. Kalau ini rencananya saya sasarkan pada kelas 5 yang Kelas sudah 5. sesuai dengan urutan materi yang saya laksanakan. Biasanya Iya. gitu. Oke, berarti kelas 5. Terus kalau boleh tahu kelas 5 nanti berapa jumlah siswanya? Kalau jumlah siswanya di kelas 5 itu ada 29. 29, iya. Ada 29, Iya. dan rencana saya laksanakan itu pada tanggal kalau kebetulan kalau kelas 5 itu jadwalnya hari Rabu. Hari Rabu, Ya. Tapi nanti saya laksanakan tanggal 20 November. Oh begitu Ya. Oke, luar biasa. Oke, mungkin cukup Pak Tri untuk praobservasi hari ini. Berarti mulai dari tujuan, fokus keterampilan, strategi, penilaian, sasaran, dan juga rencana Pak Tri mau istilahnya menindaklanjuti dari apa yang sudah dibuat ini. Jadi sudah cukup untuk dasar awal saya nanti untuk observasi Pak Tri Mangka. Siap. Jadi nanti kita akan ketemu lagi yaitu pada tanggal 20 November. Hari Rabu. Oke, itu terima kasih Pak Tri mungkin untuk observasi atau observasi hari ini cukup. Terima kasih, berarti kita ketemu hari Rabu minggu depan. Siap. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kurang kompak. Yo, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Baik, sesuai kesepakatan yang sudah kita terapkan. Jadi sebelum berada kalian dari rumah harus wajib apa? Sudah sarapan semua? Siapa yang belum? Kenapa? Alasannya apa? Tidak mungkin kalau belum dimasakkan. Kalian bangun pasti sudah tersedia. Biasakan untuk sarapan pagi. Terus selanjutnya bawa air minum semua. Oke. Air minum wajib dibawa setiap sekolah. Ada yang merasa pusing sebelum kita berolahraga? Semuanya sehat? Oke, baik. Nah, pada pertemuan kemarin Pak Tri sudah membahas. Hari ini kita akan melaksanakan praktek yaitu dengan materi atletik. Ada yang masih ingat kemarin Pak Tri menyampaikan apa? Ada 3 gerakan yang akan kita praktekkan hari ini. Apa? Jalan cepat, lari cepat. Yang ketiga, lompat jauh. Baik. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian bisa melaksanakan gerak dasar jalan cepat dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian bisa melaksanakan gerak dasar lari cepat atau sprint ya
dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat melaksanakan gerak dasar lompat jauh dengan baik dan benar. Nah, kemarin Pak Tis sudah menyampaikan sedikit materi yang akan kita praktekkan pada pagi hari ini, dan kita akan melaksanakannya sesuai berurutan. Yang pertama, ya, kita melaksanakan jalan cepat dulu, kemudian lari cepat, yang terakhir lompat jauh. Oke, sudah tahu gambarannya jalan cepat? Nah, Pak Timani sudah memberikan gambaran kan, jalan cepat itu seperti apa, kakinya bagaimana, posisi badannya bagaimana, tangannya bagaimana. Nah, kita praktekkan hari ini. Selanjutnya anak-anak, ya, untuk mempraktekannya, nah sebelum kita melakukan gerakan inti pada materi hari ini, kita harus melaksanakan apa dulu? Pemanasan. Apa fungsinya pemanasan? Ya, supaya saat berolahraga tidak cedera, terus menaikkan suhu tubuh juga. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari pemanasan. Baik, yuk sekarang kita berdiri semua, ya. Kita akan melakukan pemanasan. Ya, berdiri. Baik, perhatikan. Siap. Break. Rentangan kedua tangan. Break. Geser ke selatan kalau masih bersentuhan. Kalau sudah tidak bersentuhan, diam. Yang paling utara diam. Oke, baik. Tegak. Break. Hadap kanan. Break. Oke. Rentangan kedua tangan. Break. Geser ke barat, barat, geser ke barat, barat, barat itu kulon, barat, barat, barat. Nah, barat, geser ke barat. Nah, geser ke barat. Adit, geser ke barat, Adit. Putri ya, ke sini. Barat, oke, gak apa-apa. Aja, tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Nah, baik. Nah, untuk pemanasan pada pagi hari ini, Pak Tri butuh satu orang di depan sebagai contoh. Oke, sini Lope. Nah, itu loh. Sini, sebelah sini. Sebelah kanannya Pak Tri ini. Oke, baik. Nah, pemanasan yang serius supaya nanti dalam kalian melaksanakan praktek bisa kalian laksanakan dengan baik dan benar. Nanti dihitung bersama-sama, hitungannya 1 kali 8. Oke, mulai dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Hitungan ke atas semua, hitung 1 kali 8 dengan setelah bunyi peluit.
Nah, ya mana? Nanti yang lagi satu, dua, tiga, lima, enam, delapan, satu, dua, tiga, lima, baik. Ini bisa masuk dalam Baik, setelah ini kita lari 1 kali putaran. Yuk, hadap kanan, berat. Mulai dari barisannya Reza ya ke belakang, nanti disambung setelah selesai, baru Arjuna. Barisannya Arjuna selesai, baru barisannya Lupe. Yuk, mulai dari di pinggir ya, Reza di pinggir. 1 kali putaran. Lari kecil. Yuk. Jalan biasa dulu. Nah, sambil diatur nafasnya. Oke, diatur nafasnya. Kita kembali ke tempatnya semula. Terus dari awal. Baik, hadap sini, hadap ke timur. Timur mana? Depan. Oke, baik. Nah, dan tadi sudah melakukan pemanasan. Nah, kemudian kita masuk dalam materi ya. Materi yang pertama yaitu mengenai jalan cepat. Baik, sebelumnya Pati mau tanya, apa perbedaan jalan dan lari? Jalan lambat, lari cepat. Oke, perhatikan. Nah, perbedaan yang paling mencolok antara jalan dan lari itu adalah, halo perhatikan, hadap ke depan dulu, dengarkan, supaya nanti bisa
mempraktekkan dengan baik dan benar. Nah, ketika saat kalian jalan, kaki itu selalu menampak atau menempel ke tanah. Ya, kalau lari itu ada saat beberapa detik itu kalian melayang di udara. Jadi ada saatnya kalian kedua kaki kalian itu tidak menyentuh tanah sama sekali saat berlari, tapi kalian tidak merasakan. Nah, itu adalah perbedaan yang paling mencolok. Ya. Sekarang kita akan mempraktekkan gerakan yang pertama, yaitu jalan cepat. Jalan ya. Bagaimana posisi kakinya, badannya harus bagaimana, posisi tangannya bagaimana, cara mengayunkannya. Ya. Lihat contoh dulu. Nanti lihat contoh, kemudian kalian mempraktekkan dengan baik. Ya. Lihat sini semua. Ketika jalan, harus menempel untuk gerakan kakinya. Biasa ya, kaki kanan depan. Kita tahu kaki kanan depan. Selanjutnya posisi lainnya ini bukan juga. Jalan. Ini tidak boleh. Nah, tidak boleh kakinya dua-duanya melayang begitu. Kemudian langkahnya juga bisa dipanjangkan. Bukan melompat ya, Nah, nanti setelah Patri memberikan contoh, nah kemudian kalian nanti mempraktekkan dan kalian amati teman kalian, kira-kira gerakannya sudah betul atau masih ada yang kurang. Ya, saling memperhatikan. Nah, coba kalau jalan cepat itu menggunakan start berdiri. Start berdiri. Coba praktekkan gerakan yang sudah Pak contohkan kemarin. Nah, coba di posisi start dulu. Nah, posisi start bagaimana? Start berdiri dulu. Nah, jadi salah satu kaki depan, ya, Nah, kaki terkuat yang dirasa kalian kakinya paling kuat kanan atau kiri dari depan, supaya nanti ketika kalian jalan kalian tidak akan jatuh. Ayunan ini fungsinya untuk mempercepat ketika kalian jalan. Jadi ayunan tangan juga mempengaruhi kecepatan kalian saat berjalan. Oke, yang pertama ya, hadap kanan, gerak. Nah, sekarang barisannya Reza terlebih dahulu jalan satu putaran, jalan cepat ya. Nanti barisan yang belum melaksanakan praktek itu dilihat kira-kira sudah betul atau masih ada yang kurang. Oke, baik. Persiapan menggunakan sabdi jalan cepat. Nunggu bunyi peluit dulu. Oke, perhatikan. Nah, nanti barisannya Juna, barisannya Abid, nah sampai belakang itu memperhatikan sampingnya. Perhatikan, jadi Juna memperhatikan Reza, dilihat gerakannya sudah betul atau belum. Abid mengamati Angga,
Sean mengamati Frisco. Oke, Vicky mengamati Arka. Lihat. Yang Budi juga begitu. Oke, persiapan. Persiapan. Siap. Jalan, jalan, lari. Ayo, bagaimana gerakan pinggulnya? Nah. Langkah kakinya agak panjang. Posisinya tetap tegap. Oke, berputar. Nah, kalian mengamati dari sini. Ayunan tangan sampai di depan dada. Jangan lupa. Nah, ayunan tangan itu mempengaruhi kecepatan kalian jalan loh. Boleh menyalip, boleh, tidak apa-apa. Menyalip boleh. Kembali lagi ke tempat semula. Nah, itu loh. Oke. Coba, baik. Nah, barisan yang berikutnya kira-kira sudah betul atau masih ada yang kurang dari teman kalian yang kalian amati? Nah, kira-kira kurangnya apa? Kurangnya apa? Yang pertama adalah ayunan tangannya. Ayunan tangan itu sampai di depan dada, bukan sampai di perut kalian. Di depan dada. Terus langkah kakinya. Berarti kan yang jatuh lebih dulu adalah tumit. Tumitnya, tumit. Nah. Ini loh tumit ini. Yang jatuh ke tanah terlebih dahulu adalah untuk bagian tumit. Oke, selanjutnya barisannya Arjuna. Lope, ya Lope memperhatikan mengamati Arjuna. Rizky mengamati Abid. Nah, sampai belakang. Yo. Baik, persiapan. Start, berdiri. Siap. Dari pinggir. Nah, ingat yang jatuh duluan adalah bagian tubuh yang tumit. Mendahului tidak apa-apa, yang penting di pinggir ya. Yo, diperhatikan. Yang tugasnya mengamati diperhatikan. Oh, masih ada Pak. Ayo kembali. Nanti yang mengamati Pak Trik tanya, kira-kira kekurangannya apa dari teman kalian yang mempraktekkan ini? Oke, baik. Apakah sudah betul semua? Nah, kira-kira yang kurang apa? Yang mengamati kan barisannya Lope. Nah, apa kekurangannya tadi? Pandangan mata masih ke bawah. Kalau jalan pandangan mata kemana? Ke arah depan. Terus badannya tegap, ojo bungkuk. Masih ada yang bungkuk. Ya, selanjutnya, baik. Nah, tugasnya barisannya Mige ini memperhatikan atau mengamati. Nah, persiapan, start berdiri. Kaki yang terkuat berada di depan. Siap. Tugasnya kalian mengamati. Di pinggir, sebelah pinggir. Yo. Kan, coba dilihat, diperhatikan, masih ada kesalahan dalam melaksanakan praktek jalan cepat.
Ayo lagi. Tidak usah malu, namanya praktek itu kita belajar. Oke. Yo. Dari barisannya Mige, kira-kira yang kurang dari temannya kalian amati apa? Coba apa? Kekurangannya apa? Ya, tolak. Terus apa lagi? Ayunannya masih sampai perut. Ayunan tangan saat jalan cepat itu sampai ke depan dada. Iya, depan dada gitu. Nah, terus selanjutnya barisannya Reza mengamati barisannya Mige. Oke, perhatikan, ayo berbaris. Oke, perhatikan. Sekarang tugas kalian barisannya Reza mengamati ini sesuai urutannya. Nanti Yaskia mengamati 2, ya, Puji dan Naila. Persiapan. Siap. Oke. Nyalip tidak apa-apa. Nah, oke, sudah mulai bisa. Pandangan tetap lurus ke depan. Nah, kalau kayak Putri ya, Putri lurus ya, Putri. Coba tambah agak cepat. Langkah terakhir mana? Persiapan. Ya. Di sampingnya, Dinda, di sampingnya enggak apa-apa. Ayo yang serius. Nah, Putri bisa loh ya. Langkah, coba kakinya, langkahnya agak panjang, agak panjang. Oke. Baik, ya, perhatikan. Tangan kalian itu mengayun loh ya, mengayun. Masa diputar gini. Kan mengayun biasa kok. Kan biasa kok mengayun. Biasanya wangi gue. Oke, baik ya. Pasti sudah mendapatkan satu yang sudah tepat dalam melaksanakan praktek jalan cepat. Nah, sekarang kita mempraktekkan lari cepat. Oke, baik. Yuk, berdiri dulu. Oke, lencang depan, gerak, lencang depan. Oke, jadi maju, mepet, merapat. Paling depan diam. Oke. Tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan. 5 langkah ke depan.
jalan. 1. Baik, perhatikan ya. Lari cepat kita mempraktekkan dengan menggunakan start jongkok. Start jongkok. Oke ya. Kemarin sudah Patri tunjukkan untuk start menggunakan. Oke, Pak Tri kasih contoh terlebih dahulu. Perhatikan. Gunakan start jongkok. Ketika ada bersedia. Terus jadi kakinya, ujung kaki itu sejajar dengan lutut. Ujung kaki sejajar dengan lutut, tangannya lurus. Nah, nanti garisnya ini. Nanti ada sudah bersedia. Ada bapak selanjutnya adalah apa? Siap. Ulang. Nah, setelah itu praktik bilang ya, lari secepat mungkin. Nanti sampai dengan lubang. Kemudian kembali ke sini jalan. Perhatikan. Bersedia. Ya, dalam posisi siap. Kaki yang belakang, nah itu buat kalian umpat. Lainnya ada apa? Siap. Pinggulnya diangkat. Siap. Yuk. Barisan pertama terlebih dahulu. 4 ini loh, 4. 4 ini. Oke. Berdiri dulu, berdiri. Nah, perhatikan. Tugasnya yang barisan kedua mengamati barisan pertama. Nanti Pak Tri tanya apa yang sudah betul, apa yang kurang tepat. Sesuai yang Pak Tri contohkan tadi, sama duduk. Barisan kedua duduk, kedua dan seterusnya duduk dulu. Barisan pertama berdiri. Barisan pertama berdiri. Barisan sama pertama kedua. Sama barisan kedua. Sama nih ngadewe ini barisan kedua. Barisan pertama. Persiapan. Ya, persiapan. Bersedia. Kalian amati. Aba-aba bersedia bagaimana yang Pak Tri contohkan tadi. Bersedia. Siap.
Siap. Ya. Barisan berikutnya. Hei, ya. Bersedia. Hadapnya ke depan. Ya. Selanjutnya bersedia. Siap. Ya. Nah, jadi 1, 5. Nanti. Ya, berada di pinggir, berada di pinggir. Bersedia. Siap. Ya. Oke. Nah, bagus seperti itu. Nah, luar biasa. Ayunannya sudah betul. Hentakan kakinya juga sudah betul. Barisan terakhir. Bersedia. Nanti 1 kali lagi. Siap. Ya. Nah, gitu loh. Oke, baik. Barisan pertama tadi yang mana? Oke, sesuai barisannya. Duduk, duduk, duduk dulu. Sekarang Patri kasih contoh lagi, ya, supaya kalian dapat mempraktekkan dengan baik dan benar gerakan tersebut. Dulu, duduk, duduk, duduk. Oke, sekarang perhatikan. Oke, perhatikan. Kita masih dalam perhatikan ya, Pati kasih contoh sekali lagi, lakukan dengan baik dan benar ya. Sekali lagi, ketika ada aba-aba bersedia, tangannya ke atas.
ya. Kemudian maju 1 langkah, plek. Berikutnya kalian mempersiapkan diri, ya. Pas garis, mulai dari jari-jari tangan, ujung kaki, lutut. Nah, ini lurus. 1 garis lurus. Ya, diperhatikan. Jadi jangan sampai lututnya itu di belakangnya kaki atau di depannya kaki. Pas, plek. Kalau belum ada aba-aba siap, kalian duduk di tumit kalian. Nungguin tumit bisa atau gini? Duduk di tumit. Nah, terus diperhatikan aba-abanya, tidak usah tolak-tolak, fokus ke depan. Kalian cukup mendengarkan suara dari Pak Tri. Pak Tri ulangi lagi. Bersedia. Kaki yang terkuat, boleh kanan, boleh kiri. Ya, kalian nyamannya pakai yang mana? Yang di belakang kaki kanan atau kiri? Jangan semuanya di belakang. Ya. Ketika ada babak selanjutnya, siap, diangkat pinggulnya, diangkat, pandangan lurus ke depan, diangkat, ada babak, ya. Oke, kita coba sekali lagi. Wah, barisan pertama saja dulu, barisan kedua dan selanjutnya itu kalian memperhatikan dulu. Mundur lagi. Oke, nanti lurus nih, kaki, lutut, jari-jari, ya, jari tangan lurus. Nah. Oke, ya. Bersedia. Langsung. Ya, posisi jari-jarinya miring. Perhatikan, miring, plak. Ini loh miring. Coba lihat. Lutut, kaki, jari tangan lurus. Lurus ini. Bagaimana aja itu sudah lurus? Coba lihat, sama kan Pak? Lihat ya. Lutut, kaki, jari tangan lurus. Itu sudah lurus apa belum? Belum. Lihat Pak? Lihat. Lurus gini loh. Itu sudah lurus, Be. Ini loh, lihat Pak itu. Lihat. Oke, selanjutnya siap. Atau ke depan. Ya. Gitu loh. Nah, kalau gini kan sudah bisa. Barisan kedua. Baik dalam perlombaan semua berdiri dulu, nggak ada yang langsung jongkok, itu nggak ada. Oke, bersedia. Lurus dengan ini loh, garis atau maju deh.
Itu jadi tangannya bagaimana? Kiri sih, tangannya udah piye? Kulo yo, anda gitu. Ya untuk maju deh tangannya. Gitu loh. Kok aneh orang kata. Fokus ke depan. Jauh usah tolak-tolak. Bersedia. Maju satu langkah. Badan yang paling belakang maju. Badan yang paling belakang maju. Bersedia.
Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Nah, gitu loh. Kalau kalian memperhatikan dengan baik, kalian bisa mempraktekannya dengan benar. Nah, untuk materi gerakan selanjutnya yaitu gerakan lompat jauh. Oke. Oke, duduk dulu, duduk. Nah, sekarang adalah gerakan lompat jauh. Dalam lompat jauh itu ada 4 gerakan. Yang pertama awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga saat di udara, yang keempat pertanyaan selalu seperti itu. Tidak mungkin kalian mendarat terus udara. Awalannya dilakukan dengan gerakan apa? Lari. Semuanya adalah gerakan lompatan kalian. Saat udara itu ada 3. Ada gaya berjalan di udara seperti itu. Ada juga gaya jongkok. Ada juga ada 3 gaya menggantung. Namanya 2. Gaya jongkok di tangannya bawa depan. Gaya berjalan di udara. Akan tetapi saat mendarat itu kedua kaki harus bersamaan. Kedua kakinya bersamaan mengepir. Jadi bukan diluruskan, jeruk ini bukan, tapi mengepir. Praktek yang pertama, nah, Pak Tin nanti akan mengajarkan kalian cara mendarat terlebih dahulu. Oke, perhatikan ini. Biasakan dulu. Kalau tidak biasakan seperti itu, kalian akan mendarat dengan 1. Saya mendarat dengan 1 kaki. Nah, nanti perhatikan gerakan seperti ini. Kalian tidak mengeluarkan aja. Yang mengeluarkan tangan kalian. Kalau ada ujung supaya nanti kamu masih ya. Jalan. Paham? Barisan pertama berdiri. Barisan pertama. Sekarang ada berdiri. Bareng, harus bisa bareng. Persiapan. Ada berdiri tanpa ancang-ancang. Kayaknya cukup menggunakan tangan tangan. Ayo. Persiapan. Siap. Nah.
Kita tambahin nih. Gesa-gesa. Kalau Patri kasih contoh dilakukan dengan baik, perhatikan tangan untuk aja. Kaki yang dimakan barat. Tidak usah tergesa-gesa. Yo, siapa? Barisan lurus. Barisan kedua belakang. Barisan kedua belakang. Siapa? Bisa.
Oke, perhatikan. Pak tadi sudah mengamati gerakan kalian mulai dari kalian mempraktikkan jalan cepat, lari cepat sampai dengan gerakan lompat jauh. Nah, Pak sudah memperhatikan kalian dan Pak sudah tahu mana yang sudah bisa melakukan dengan baik dan benar, dan nanti Pak Tri panggil untuk menunjukkan ke kalian bagaimana cara melakukan gerakan yang sudah Pak Tri contohkan tadi. Ya. Baik, nah kita sudah mempelajari 3 gerakan hari ini. Kira-kira ada kesulitan? Semua bisa melakukan? Oke, baik. Nah, ketika kalian memperhatikan dengan baik, kalian dapat melaksanakan juga dengan baik. Itu sudah luar biasa. Nah, sudah luar biasa. Kalian semua luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, dengan apa yang kalian pelajari hari ini dapat kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, contohnya jalan. Setiap hari kita lakukan. Jalan yang baik itu bagaimana? Badannya bagaimana? Arah pandangan matanya kemana? Nah, itu juga kita lakukan setiap hari. Lari, kalian biasa bermain di lari-lari yang lain. Nah, supaya tidak jatuh bagaimana? Nah, kalian harus belajar keseimbangan. Ya, melompat. Nah, sama kan biasanya pencolotan tuh nih neng kelas, mencowolet kayak ngesor dari teras. Nah, bagaimana cara mendarat yang baik supaya kaki kalian tidak sakit? Nah, tadi sudah Pak Tri ajarkan. Nah, gerakan yang kita praktekkan tadi kita lakukan sehari-hari, baik kalian saat di sekolah, saat bermain maupun di rumah. Jalan ya pasti ke jalan kalian. Lari ya dipanggil ibu ya mesti lari loh ya. Lari menghampiri bukan lari menjauh. Oke, nah hari ini ya masih ingat dengan tujuan pembelajaran hari ini apa? Masih ingat? Nah, tujuan pembelajaran hari ini Pak Tri ingatkan sekali lagi adalah kalian dapat melaksanakan gerak dasar jalan dengan baik dan benar. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian dapat melaksanakan gerak dasar lari cepat dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat melaksanakan gerak dasar lompat jauh dengan baik dan benar. Oke, Pak Tri tadi sudah menemukan. Nah, coba kalian perhatikan cara jalan teman kalian ini supaya kalian lebih memahami dan bisa melakukan dengan baik dan benar. Coba Cindy memperhatikan jalan cepat. Nah, dari sini. Nah, supaya apa? Kalian bisa mengamati gerakannya bagaimana dari sini. Betul. Dan itu nanti sampai sini. Nah, tugas kalian yang di depannya ini adalah mengamati bagaimana cara jalan cepat yang baik dan benar. Oke, persiapan. Ya. Oke. Nah, sini, dari sini, balik, dari situ, dari selatan ke utara. Yo, mulai. Terus, oke. Nah, ini masuk barisan. Itu sudah dilakukan sesuai yang Pak Tri contohkan tadi. Jadi jangan malu. Kita itu belajar gerakan yang sehari-hari juga kalian lakukan. Itu adalah jalan cepat. Setelah jalan cepat kita memperhatikan apa tadi? Lari cepat. Please go. Sini, dari sini. Yo. Lari cepat. Oke. Menggunakan aba-aba. Oke, berdiri dulu di situ. Coba diperhatikan mulai dari gerakannya saat start sampai nanti melaksanakan gerakan lari. Bersedia. Bagaimana tangannya? Nah, seperti tadi. Nah, oke. Perhatikan lurus jari-jari tangan, kaki, lutut. Nah, jari-jari tangan bunyi huruf V. Siap? Iya. Oke. Nah,
Gerakan yang terakhir apa kira-kira? Tadi. Lompat. Silahkan berikut dari sana. Sini. Lompat. Gerakan lompat. Sini. Depan sini. Sini. Sama lompatnya nggak sejauh itu. Oke. Gerakan lompat jauh. Persiapan. Siap. Bisa diperhatikan. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Baik. Nah, apa toh fungsinya kalian melaksanakan gerakan lompat jauh tadi? Nah, nanti Brisco agak condong ke jatuhnya ke arah mana? Mau jatuh ke arah depan kan? Nah, kalau lompat jauh, kalau kalian jatuhnya ke belakang, plek gini, yang dihitung adalah yang bagian tubuh belakang yang menyentuh pasir. Pantatnya di sini, tapi untuk menyangga kalian tangannya juga ke belakang. Nah, yang diukur yang tangan sini nanti. Kalau kalian jatuhnya ke depan, plek, nah yang diukur yang bagian kaki. Kakinya dulu yang dihitung, diukur sampai kaki. Oke, baik. Nah, itu tadi adalah materi atletik, dan atletik ini kalian tahu adalah cabang olahraga paling tertua di dunia. Karena di dalam cabang olahraga atletik itu ada gerakan-gerakan yang dilakukan cabang olahraga lain. Contohnya apa kalau di atletik? Jalan, lari, lompat, terus apa? Lempar. Ya itu lempar tubuh itu masuk dalam ranah lempar. Ya lempar tubuh, lempar lembing, lontar martel, nice, banyak nih. Oke, baik. Nah, pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke. Masih ingat dengan tugasnya? Ya. Tugasnya nanti di rumah dikerjakan mulai dari jam 1 sampai jam setengah 9. Kalian cukup meluangkan waktu berapa menit? Cuma 5 menit. Nanti boleh dikerjakan, boleh. Coba dong, boleh dikerjakan. Boleh. Berarti boleh. Kalau dikerjakan semua tidak apa-apa, boleh. Nah, Pati mau lihat kemarin sudah Pak Tri bahas juga soal-soalnya, sudah Pak Tri berikan juga arahnya untuk menjawab, dan Pak Tri mau lihat kira-kira nanti siapa yang memperhatikan pelajaran hari ini. Bisa Pak Tri lihat dari kalian menjawab soal. Oke. Nanti hasil yang kemarin, pertemuan kemarin akan Pak Tri bagikan hari ini ya, supaya kalian tahu dan disimpan baik-baik untuk persiapan sumatif akhir jenjang semester 1 ya. Ada yang ya nanti yang bilang sama nunggu amati kan bisa toh ya weh. Oke. Nah, setelah ini kita pendinginan terlebih dahulu. Yuk. Ya, pendinginan terlebih dahulu, nanti kemudian bisa masuk ke kelas. Yuk, oke. Siap, gerak. Baik. Oke. Rentangkan kedua tangan, gerak. Tegak, gerak. Baik, kita melakukan pendinginan. Yuk. Jari-jarinya dilemaskan. Jari-jarinya dilemaskan. Kanan, arah kanan, ke atas. Oke. Selanjutnya kakinya undang-undang kecil. Terus ambil nafas dari bawah, kakinya dibuka lebar, lebar dikit, lebar dikit. Oke. Tidak usah terlalu lebar. Ambil nafas dari bawah.
nanti kalau bagus juga yang lanjut. Bilang dulu. Sampai kalian tercatat. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur sudah diberi kesehatan dan keselamatan dan juga ilmu yang bermanfaat. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk oke, baik. Pak tanya, bagaimana perasaan hari ini? Baik. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Pak doakan kalian tetap sehat dan jangan lupa Pak sekali lagi harus sarapan dan membawa minum dari rumah minimal 1 botol tanggung. Oke. Baik, ada yang ditanyakan sebelum materi akhiri? Tidak? Oke, baik. Materi akhiri untuk pada hari ini. Terima kasih banyak. Dan setelah ini kembali ke kelas dan masuk sebentar. Ya. Materi akhiri kita beri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan. Oke. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Pak Haji. Gimana sehat? Alhamdulillah luar biasa, sudah masih sehat. Masih sehat. Alhamdulillah lagi. Pak Tri ada acara nggak? Udah selesai ngajar hari ini tadi? Udah, ini baru selesai Pak. Ini masih gitu. Berkeringat. Oh gitu ya. Oke. Begini Pak Tri, pada kesempatan hari ini yaitu hari Jumat, ini sengaja memanggil untuk yaitu kegiatan pas observasi hari Rabu kemarin. Jadi ya hari nanti akan kita sampaikan atau minta waktunya dari hasil dari kegiatan observasi Rabu kemarin. Silakan. Ya. Pak Tri, kegiatan observasi menurut Pak Tri itu bagaimana kegiatannya Pak Tri? Kalau dari observasi yang kemarin itu saya sudah semaksimal mungkin berusaha untuk menyampaikan apa yang materi yang pada hari itu sampaikan, dan ada memang beberapa yang anak yang masih belum bisa memahami dan atau menguasai gerak yang sudah saya contohkan. Iya. Ya memang ya kemampuan anak itu kan berbeda-beda Pak Tri ya. Berbeda-beda. Juga banyak gitu ya anaknya. Iya. Terus dari kegiatan kemarin saya juga melihat Pak Tri menyampaikan dengan jelas, dengan enak, mudah dipahami oleh anak. Kalau dari Pak Tri sendiri ada nggak kekurangan atau mungkin juga kelebihan dari apa yang sudah Pak Tri
disampaikan kepada anak-anak kemarin? Kalau kemarin yang sudah saya laksanakan itu saya merasa ada beberapa kekurangan. Yang pertama, anak-anak itu ada beberapa yang tidak fokus saat saya jelaskan. Selanjutnya ada beberapa anak yang masih kesulitan dalam mempraktekkan khususnya gerakan melompat itu. Jadi koordinasi antara badan dengan kakinya itu masih belum bisa sinkron. Tetapi secara keseluruhan untuk proses yang pembelajaran yang saya lakukan itu sudah anak-anak membuat anak merasa senang dan juga mengetahui apa itu pentingnya materi saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari juga, karena seperti berjalan, berlari, itu kan gerak-gerak keseharian yang biasa dilakukan oleh anak seperti itu. Tapi berbeda teknisnya. Ini betul sekali. Dan kemarin juga saya lihat Pak Tri juga menggunakan alat peraga yang sangat disukai anak-anak, Pak Tri. Luar biasa. Jadi tujuannya kembali ke anak agar anak itu suka. Mulai terutama menyukai geraknya terlebih dahulu. Ketika anak suka, otomatis harapan saya anak-anak juga lebih cepat memahami. Betul. Luar biasa. Terus selanjutnya Pak Tri, untuk kegiatan yang sudah Panjenengan laksanakan kemarin itu, kalau dari anak-anak Pak Tri sendiri, baik anak yang menguasai dan juga anak yang belum menguasai, anak yang bisa mempraktekkan dan juga belum bisa mempraktekkan, perkiraan Pak Tri dari 29 anak kemarin itu berapa penilaian dari pemahaman anak itu? Kemarin saya sudah untuk penilaian gerak atau keterampilan dan sikap itu saya laksanakan saat memang waktu di lapangan. Untuk penilaian pengetahuan itu saya laksanakan secara online dan kemarin saya sudah mengoreksi melihat nilai anak-anak yang sudah mampu dan sudah paham, itu kurang lebih rata-ratanya 70. Rata-rata 70. Akan tetapi saya masih menginginkan anak-anak ini supaya lebih paham lagi. Paling tidak target saya yaitu 90% bisa memahami materi apa yang saya sampaikan, karena tidak dipungkiri untuk kendala itu pasti ada. Mungkin anak yang sakit, mungkin masuk cuma tidak bisa mengikuti mata pelajaran karena anaknya itu biasanya pusing atau dari rumah itu sudah kurang sehat. Jadi tetap ada kekurangan yang perlu saya harus benar. Gitu. Sebenarnya tetap semangat ya. Tetap semangat. Dan juga ini saya juga mau menunjukkan contoh yang saya lakukan penilaiannya itu kepada Pak Edi supaya nanti mungkin ini bisa jadi gambaran nanti. Mungkin Pak Edi bisa juga nanti memberikan masukan ke saya untuk apa itu mungkin proses belajarnya harus dibuat juga gimana. Ini yang proses penilaian online? Iya. Ini secara secara online. Ini dari anak-anak yang sudah mengerjakan. Ini kurang lebih ini masih ada yang kosong-kosong. Ini kemarin ada anak yang sakit, terus ada juga anak yang apa itu ke sekolah cuma tidak mengikuti praktek pelajaran karena ya memang belum fit. Jadi tetap ada apa itu kendala-kendalanya. Terus selanjutnya ini juga saya sudah melakukan apa itu penilaian selanjutnya, yaitu saya melakukan pengayaan karena saya menargetkan yaitu 90% tadi. Dan dari anak-anak ini sudah banyak memahami. Di sini sudah banyak memahami dan saya juga di sini sudah ada waktunya. Jadi ketika anak-anak mengucapkan, saya juga mengetahui anak ini kalau waktunya sedikit berarti sudah memahami apa yang saya sampaikan. Kalau bisa biasanya waktu lama, ternyata anak itu masih perlu mengingat-ingat kembali apa materi yang saya sampaikan. Jadi di sini tetap sebenarnya tetap ada yang kosong karena ya kendala yang tidak mungkin juga saya antisipasi. Cuma kurang lebih ini sudah 90% anak-anak itu sudah bisa.
Jadi ini sistemnya Pak Tri menyampaikan ke anak itu langsung lewat grup itu ya? Iya, langsung lewat grup. Betul-betul luar biasa Pak Tri. Ini suatu ilmu yang sangat luar biasa, nanti bisa untuk juga di buat bahan nanti disampaikan kepada guru-guru lain, guru-guru kelas yang lain. Ini kalau saya lihat ini sudah dikoreksi, ya nilainya juga. Dari ini timernya ya Pak Tri. Ya. Ini waktu kapan? Ini durasi mengerjakannya itu ada. Gitu. Iya, luar biasa. Ini berarti yang untuk penilaian pengetahuannya luar biasa, luar biasa. Oke, intinya ya luar biasa sekali Pak Tri, ide-ide dan strategi yang Pak Tri sampaikan ke sekolah kita ini agar supaya nanti anak selain juga akademiknya bagus, tapi jasmaninya juga ya sehat, seperti yang ya. Luar biasa nih. Terus selanjutnya Pak Tri. Mungkin ada nggak tambahan dari Pak Tri sendiri, tambahan dari tadi kan Pak Tri juga menyampaikan kekurangan, mungkin untuk menambah itu, untuk tambahannya ke depan itu ada strategi lain nggak untuk disampaikan kepada anak sehingga bisa mencapai ke 90% tadi? Itu kemarin saya melakukan pendekatan ke anak, melakukan pendekatan ke anak, melakukan komunikasi. Pertama saya menghubungi teman-teman dekatnya dulu, apa alasannya kemarin. Nah ternyata banyak yang tidak bisa mengikuti itu karena sakit. Dan kalau memang seperti itu, saya mencoba untuk memberikan waktu lagi pada waktu, dan tentunya juga saya mengeluarkan materi dan saya sampaikan sama dengan apa yang anak-anak yang lain terima. Kemudian saya lakukan penilaian, ternyata bisa, anak tersebut bisa. Dan tentunya tidak hanya secara saya di sekolah, jadi anak-anak dalam penilaian praktek pun saya juga melaksanakan meminta anak tersebut merekam apa yang gerakan yang sudah saya contohkan. Jadi tetap penilaian gerak dan sikapnya itu tetap ada dari pengiriman video yang diberikan ke Pak Tri. Luar biasa. Saya sangat bangga sekali Pak Tri, luar biasa sekali ide-ide dan strategi yang Pak Tri rencanakan itu. Selanjutnya untuk kegiatan kemarin, kalau kembali ke Pak Tri sendiri merefleksi dari kegiatan kemarin itu, kalau dari Pak Tri sendiri itu bagaimana kegiatan yang sudah Pak Tri laksanakan kemarin pada saat observasi kemarin? Kalau pada saat observasi kemarin, biasa saya menguatkan pemahaman itu, saya bertanya langsung kepada anak. Jadi apakah apa yang saya sampaikan itu diterima anak dengan baik? Jadi ketika saya memberikan pertanyaan dan anak langsung bisa menjawab, berarti itu anak sudah memahami apa yang saya sampaikan, baik secara lisan maupun gitu ya. Betul. Terus selanjutnya saya juga dalam melakukan refleksi itu, saya menunjukkan kepada anak-anak, ini loh contoh yang benar untuk anak A. Nah ini contoh yang benar pada saat jalan. Anak B ini contoh yang benar pada saat berlari. Terus anak C ini contoh yang benar saat lompat. Jadi anak-anak melihat temannya melakukan gerak. Nanti itu untuk menguatkan pemahaman gerak yang betul seperti ini. Seperti itu. Oke, ya luar biasa. Terakhir Pak Tri. Sebagai tadi strategi baik semuanya rencana dan sebagainya sudah Pak Tri persiapkan, baik juga dengan secara teknologi Pak Tri juga sudah membuat. Nah ini rencana tindak lanjut ke depan itu bagaimana Pak Tri untuk baik di kelas 5 dan di kelas-kelas lainnya? Kalau rencana saya begini Pak, setelah saya merencanakan proses belajar menggunakan metode drill itu, latihan itu, saya merasa ini sangat efektif dalam proses pembelajaran untuk divisi utama. Jadi ketika saya memberikan contoh beberapa kali, kemudian anak mencoba terlebih dahulu beberapa kali, terus saya betulkan gerakannya, kemudian mencoba lagi, itu anak-anak semakin paham. Jadi saya cenderung nanti mungkin lebih pada metode drill dan saya tambah dengan diskusi lagi supaya menguatkan pemahaman anak
Iya. akan gerak yang sudah saya sampaikan. Bahkan membedakan gerak yang benar sama yang Ya. kurang gitu ya Pak. Sudah bisa. Bisa gitu. Ya, terima kasih Pak Tri terkait dengan tahapan-tahapan dari apa yang sudah kita laksanakan, mulai dari pra-observasi, observasi sampai dengan hari ini pasca observasi, itu dalam rangka pemenuhan tugas saya selaku calon guru pemberdayaan angkatan 11 ini. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas bantuan semuanya. Semoga nanti ini juga bisa saling tukar ilmu baik saya dengan Pak Tri dan juga semuanya. Ya, siap. Dan bisa berguna untuk kita semuanya. Ya, siap. Itu terima kasih dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah membantu baik kepala sekolah, pengajar praktek, fasilitator dan juga teman sejawat yaitu Pak Trinata. Sekian terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Ya.